Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitur Rahmat Gaddafi, dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2021 12 11 019. Di sini saya ingin mempresentasikan materi manajemen risiko materi manajemen risiko yang berjudul risiko suku bunga. Di sini pendahuluannya. Jadi risiko suku bunga adalah risiko efek negatif pada hasil keuangan dan modal bank yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. Selanjutnya, di sini ada jenis risiko. Jadi yang pertama ada risiko repricing, bentuk utama. Jadi risiko ini adalah bentuk utama risiko suku bunga yang naik dan adakah perbedaan waktu jatuh tempo untuk suku bunga tetap dan repricing untuk suku bunga yang mengambang dari aset, yaitu posisi kewajiban off balance sheet atau yang biasa disebut dengan OBS. Selanjutnya, ketidaksesuaian, ada risiko kurva hasil, yaitu ketidaksesuaian harga juga dapat membuat bank untuk melakukan perubahan kemiringan dan bentuk kurva hasil. Risiko kurva hasil tak terduga muncul ketika pergeseran kurva hasil telah merugikan bank pendapatan atau nilai ekonomi aset mereka. Selanjutnya ada risiko dasar. Eh, Risiko dasar yaitu risiko bahwa tingkat bunga untuk aktiva dan kewajiban yang berbeda dapat berubah dalam besaran yang berbeda, maka disebut risiko dasar. Selanjutnya ada risiko pilihan bawaan. Jadi sebuah opsi memberikan pemegang hak atau bukan kewajiban untuk membeli, menjual atau dalam beberapa cara mengubah arus kas, instrumen, atau kontrak keuangan. Lalu selanjutnya atau risiko terakhir yaitu risiko investasi ulang. Jadi ketidakpastian tentang masa depan meningkatkan suku bunga dengan menimbulkan risiko investasi ulang sebagai arus kas masa depan yang akan diinvestasikan kembali pada tingkat yang tidak diketahui saat ini. Lalu di sini ada model risiko. Eh, Terdapat tiga model. Yang pertama ada repricing model. Jadi repricing model itu model yang menganalisis repricing gap, eh, yaitu atau selisih antara aset yang suku bunganya akan diubah pada periode tertentu di masa mendatang, atau bisa kita sebut yaitu rate sensitive asset atau RSA, dengan liabilitas yang suku bunganya akan di reprice atau diubah pada periode tertentu di masa mendatang, biasa disebut dengan rate sensitive liabilities atau RSL. Lalu selanjutnya ada the maturity model. Jadi mengatasi kelemahan utama di repricing yang menilai aset dan liabilitas dengan menggunakan book value, dan memperhitungkan dampak perubahan suku bunga terhadap market value dari aset dan liabilitas. Selanjutnya ada the duration model. Jadi model ini merupakan alat ukur sensitivitas aset atau liabilitas terhadap perubahan suku bunga yang lebih lengkap daripada model maturity, yaitu karena duration memperhitungkan waktu perolehan semua cash flow.
Selanjutnya di sini ada model risiko. Jadi dasar pergerakan tingkat bunga adalah strategi kebijakan moneter bank sentral melalui operasi pasar terbuka secara harian seperti membeli dan menjual T-bond dan T-bill. Bank sentral eh, berusaha mempengaruhi pasokan uang dan level tingkat bunga. Yang kedua, pengaruh Bank Sentral Amerika Serikat pada tingkat bunga melalui strategi kebijakan moneternya, yaitu dengan cara meningkatkan level integrasi pasar keuangan ke seluruh dunia. Lalu yang ketiga, ada Bank Indonesia mempengaruhi tingkat suku bunga melalui mekanisme jual beli SBI atau surat berharga Indonesia sehingga tingkat bunga yang diinginkan terhadap dunia perbankan dalam negeri dapat dicapai. Selanjutnya ada model resiko. Jadi model penentuan harga kembali atau kesenjangan pendanaan secara esensial adalah analisis arus kas, akuntansi, nilai buku atas pendapatan bunga yang dihasilkan atas aset-aset lembaga keuangan dan beban bunga yang dibayar atas kewajiban-kewajiban atau pendapatan bunga bersih selama beberapa periode khusus. Yang kedua, Fed mewajibkan bank-bank untuk melaporkan secara triwulan atau per 3 bulan kesenjangan untuk aset-aset dan kewajiban dengan maturitas yang diklasifikasi dengan cara tertentu. Yang ketiga, ada aset-aset sensitif. Jadi aset-aset sensitif tingkat bunga dikelompokkan berdasarkan jangka waktu tertentu, yang biasanya 1 tahun. Yang pertama itu ada pinjaman konsumen jangka pendek. Yang kedua, ada T-bill 3 bulan. Yang ketiga ada T-notes 6 bulan. Yang terakhir, hipotek bertingkat bunga mengambang selama 30 tahun. Lalu, selanjutnya ada kewajiban sensitif. Jadi, kewajiban sensitif tingkat bunga dikelompokkan berdasarkan jangka waktu tertentu. Jadi, yang biasanya 1 tahun, jadi yang biasanya itu berdurasi 1 tahun. Biasanya berupa sertifikat deposito 3 bulan. Yang kedua ada akseptasi bankir selama 3 bulan. Terus yang ketiga ada kertas komersial selama 6 bulan. Yang keempat ada deposito berjangka 1 tahun. Lalu ada giro. Tetapi giro tidak dimasukkan dalam RSL karena masih menjadi perdebatan antara giro tersebut masuk dalam kategori RSL atau tidak. Giro tidak termasuk ke RSL dikarenakan tingkat bunga eksplisit atas giro yaitu 0. Dan giro juga merupakan deposito inti sehingga menjadi sumber dana jangka panjang. Giro termasuk RSL karena giro membayar bunga implisit, yaitu lembaga keuangan tidak membebankan fee atau biaya yang menutup secara penuh biaya-biayanya untuk jasa pengecekan. Selanjutnya di sini ada contoh repricing gap, bisa dilihat di gambar. eh, ada kolom maturity bucket, aset, liabilitas, gap atau perbedaan, dan kumulatif gap. Jadi di sini misalkan kita taruh aset 1 hari itu 20 dan liabilitas atau kewajiban kita itu 30. Berarti kan gapnya 10. Terus eh, selanjutnya ada lebih dari 1 hari sampai 3 bulan itu 30 dan liabilitasnya itu 40. Itu berbeda jika kita jumlah yaitu menghasilkan minus 10.
Selanjutnya ada dari 3 bulan sampai 6 bulan, di sini asetnya itu 70 dan liabilitasnya itu 85. Misalkan kita jumlah, kita ada penghasilan minus 15. Lalu jangka waktu dari 6 sampai 12 bulan atau 1 tahun yaitu plus 20 dikarenakan asetnya lebih besar daripada liabilities. Nah, jika kita jumlahkan semua, kita mendapatkan minus 15. Jadi total dari 1 hari sampai 12 bulan yaitu minus 15 miliar. Nah, di sini rata-rata perubahan suku bunga dapat mempengaruhi liabilitas dan aset dapat berubah dalam setahun. Maka efek kumulatif terhadap laporan keuangan yaitu total dari kumulatif gap yaitu minus 15 dikali sama 0,1. Hasilnya itu 150.000. Selanjutnya di sini ada contoh RSA dan RSL. Eh Sama kayak tadi, kolomnya itu aset sama liabilities atau kewajiban. Nah, jadi di sini untuk menghitung RSA atau rate sensitive asset itu yang pertama ada kredit konsumen ya, jangka pendek. Terus yang kedua ada SBI dalam 3 bulan. Selanjutnya ada surat berharga 6 bulan dan hipotek suku bunga mengambang 30 tahun. Nah, di sini kenapa dapat 155 miliar bukan 270 karena kita menghitung tidak semua. Hanya beberapa yang disebutkan 4 tadi. Ada kredit konsumen, SBI, surat berharga, dan hipotek suku bunga mengambang. Yang kedua, untuk menghitung RSL, kita juga tidak menjumlah semuanya. Hanya saja kita memakai sertifikat deposito, banker acceptance, surat berharga, dan deposito setahun. Nah, di sini bisa kita lihat total dari RSA atau Rate Sensitive Asset itu 155 miliar dan untuk liabilities yaitu 140 miliar. Jika kita kurangkan RSA dengan RSL, Rate Sensitive Asset dan Rate Sensitive Liabilitas, kita mendapatkan hasil 15 miliar. Jadi kumulatif gap-nya itu 15 miliar. Nah, untuk menghitung gap ratio, jadi gap rasionya itu 0,056 atau bisa kita persenkan sebagai 5,6%. Lalu misalkan ada kumulatif gap positif. Nah, bila suku bunganya meningkat 1%, baik untuk RSA maupun RSL, maka perkiraan perubahan pada NII, jadi kumulatif gap-nya itu dikali dengan R. Misalkan 15 miliar hasilnya dikalikan dengan 0,01. Hasilnya berarti 150 juta. Nah, itu antara naik atau positif. Jadi kumulatif gap positif itu bergerak ke arah yang sama atau berbanding lurus. Lalu di sini ada kelemahan repricing model. Nah, jadi repricing model itu juga mempunyai kelemahan. Di sini ada 4. Yang pertama, repricing model itu mengabaikan pengaruh perubahan interest rate terhadap market value aset dan liabilitas. Yang kedua itu over aggregate atas jumlah rate sensitive aset dan rate sensitive liabilitas sehingga mengabaikan distribusi aset dan liabilitas setiap maturity bucket.
Yang ketiga itu mengabaikan problem run off, yang dimana ada sebagian long term asset atau aset jangka panjang dan liabilitas akan jatuh tempo kurang 1 tahun masih tetap dikelompokkan dalam aset dan liabilitas lebih dari 1 tahun, sehingga terjadi kesalahan dalam menentukan sensitive rate dari RSA dan RSL. Yang keempat atau yang terakhir, jadi mengabaikan arus kas dari aktivitas-aktivitas off balance sheet. Jadi RSA dan RSL digunakan dalam penentuan harga kembali hanya meliputi aset-aset dan kewajiban yang tercatat di neraca saja. Lalu di sini ada maturity model seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi maturity model itu mengatasi kelemahan utama repricing model yang menilai aset dan liabilitas dengan menggunakan book value dan memperhitungkan dampak perubahan suku bunga terhadap market value dari aset dan liabilitas. Nah, di sini ada contohnya selisih antara masa jatuh tempo aset dengan masa jatuh tempo liabilitas. Jadi, misalkan AE 100 juta itu kuponnya 10%, jangka waktunya 3 tahun. Lalu eh, untuk liabilitas dan ekuitas 90 juta untuk liabilitas dengan kupon rate yang sama 10%, jangka waktunya 1 tahun, dan ekuitas berjumlah 10 juta. Jadi untuk maturity gap-nya itu MA dikurangi dengan ML, hasilnya itu 2 tahun. Terus misalkan suku bunga menjadi 11%, maka market value aset dan liabilitasnya menjadi untuk aset menjadi 97,56 dan liabilitas menjadi 89,19 juta, untuk ekuitas menjadi 9, 8,37 juta. Jadi akibat masa jatuh tempo aset lebih lama daripada masa jatuh tempo liabilitas. Kenaikan suku bunga 1% mengakibatkan penurunan market value ekuitas atau net worth. Laporan keuangan sebesar 6, di sini menghitungnya jadi 16,3%. Jadi setiap kenaikan suku bunga pasar sebesar 1% mengakibatkan penurunan net worth sebesar 16,3%. Selanjutnya ada duration model. Jadi duration model itu alat ukur sensitivitas aset atau liabilitas terhadap perubahan suku bunga yang lebih lengkap daripada model maturity, karena duration itu memperhitungkan waktu perolehan semua cash flow atau arus kas maupun masa jatuh tempo aset atau liabilitas. Nah, di sini tuh ada rumus untuk perhitungan duration model menggunakan interest atau kupon. Nah, untuk D itu yaitu durasi dalam setahun, lalu CF itu cash flow atau arus kas yang diperoleh sekuritas pada akhir periode, lalu dikalikan dengan DF itu discount factor, yang dimana R adalah yield tahunan atau bunga yang berlaku di pasar. Lalu ada PV atau present value pada akhir periode tahun. Nah, jadi ini untuk perhitungan duration with interest atau kupon. Untuk sekuritas membayar bunga dalam setahun. Jadi kalau untuk
sekuritas yang membayar bunga dalam tahun itu rumusnya sama, tapi perbedaannya itu cuma dibagi 1 ditambah R per M. Nah, di sini ada contohnya. Jadi misalkan ada obligasi yang masa jatuh temponya itu 5 tahun, 6 tahun, membayar kupon bunga tahunannya itu 8%. Nilai parnya itu 1.000 dan YTM-nya itu atau year to maturity-nya itu 8%. Nah, jadi kita bisa lihat di sini si F dikali dengan DF itu 74,07 dikalikan dengan T, hasilnya itu 74,07. Terus yang kedua itu si F-nya dikali dengan DF dikali dengan T. Jadi hasilnya 137. Nah, ini kita jumlahkan, cara hitungnya itu dia sama dengan total dari keseluruhan yaitu 4.992 dibagi dengan 1.000. Hasilnya itu 4.993. Jadi penjelasannya antara 4.993 tahun hingga masa jatuh temponya yaitu 6 tahun, obligasi tersebut memberikan profit bagi investor. Lalu selanjutnya ada formula perhitungan non kupon. Jadi perhitungan duration untuk zero coupon bond dikarenakan tidak ada cash flow yang dimana yang diterima seperti kupon bunga hingga masa jatuh temponya, maka duration untuk zero coupon bond yaitu DB sama dengan MB. Untuk perhitungan duration untuk konsolben yaitu DC sama dengan 1 ditambah 1/R. Untuk selanjutnya ada karakteristik duration atau durasi. Jadi duration itu meningkatkan dengan semakin lamanya masa jatuh tempo, tapi dia dengan tingkat yang diminishing. Untuk duration and yield karakternya, jadi duration itu semakin turun saat yield itu meningkat. Nah, untuk yang terakhir, duration dan kupon bunga, jadi semakin tinggi kuponnya, jadi semakin tinggi kupon bunga, maka bunga yang dijanjikan atas aset atau liabilitas semakin rendah durasinya. Yang terakhir, di sini ada kesulitan dalam mengaplikasikan duration model. Yang pertama itu ada menyesuaikan duration, yaitu membutuhkan biaya yang sangat besar. Lalu yang kedua, immunization itu merupakan permasalahan yang dinamis. Dan yang terakhir itu perubahan suku bunga yang besar dan convexity. Baik, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffitur Rahmat Gaddafi, eh, dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2021 12 11 019. Di sini saya ingin mempresentasikan materi manajemen risiko yang berjudul risiko suku bunga. Di sini pendahuluannya. Jadi risiko suku bunga adalah risiko efek negatif pada hasil keuangan dan modal bank
yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. Selanjutnya di sini ada jenis resiko. Jadi yang pertama ada resiko repricing. Bentuk utama, jadi risiko ini adalah bentuk utama risiko suku bunga yang naik dan adakah perbedaan waktu jatuh tempo untuk suku bunga tetap dan repricing untuk suku bunga yang mengambang dari aset, yaitu posisi kewajiban off balance sheet atau yang biasa disebut dengan OBS. Selanjutnya, ketidaksesuaian, ada risiko kurva hasil yaitu ketidaksesuaian. Harga juga dapat membuat bank untuk melakukan perubahan kemiringan dan bentuk kurva hasil. Risiko kurva hasil tak terduga muncul ketika pergeseran kurva hasil telah merugikan bank pendapatan atau nilai ekonomi aset mereka. Selanjutnya ada risiko dasar. Eh, Risiko dasar yaitu risiko bahwa tingkat bunga untuk aktiva dan kewajiban yang berbeda dapat berubah dalam besaran yang berbeda, maka disebut risiko dasar. Selanjutnya ada risiko pilihan bawaan. Jadi sebuah opsi memberikan pemegang hak atau bukan kewajiban untuk membeli, menjual atau dalam beberapa cara mengubah arus kas, instrumen, atau kontrak keuangan. Lalu selanjutnya atau risiko terakhir yaitu risiko investasi ulang. Jadi ketidakpastian tentang masa depan meningkatkan suku bunga dengan menimbulkan risiko investasi ulang sebagai arus kas masa depan yang akan diinvestasikan kembali pada tingkat yang tidak diketahui saat ini. Lalu di sini ada model risiko. Eh, Terdapat tiga model. Yang pertama ada repricing model. Jadi repricing model itu model yang menganalisis repricing gap, eh, yaitu atau selisih antara aset yang suku bunganya akan diubah pada periode tertentu di masa mendatang, atau bisa kita sebut yaitu rate sensitive asset atau RSA, dengan liabilitas yang suku bunganya akan di reprice atau diubah pada periode tertentu di masa mendatang, biasa disebut dengan rate sensitive liabilities atau RSL. Lalu selanjutnya ada the maturity model. Jadi mengatasi kelemahan utama di repricing yang menilai aset dan liabilitas dengan menggunakan book value, dan memperhitungkan dampak perubahan suku bunga terhadap market value dari aset dan liabilitas. Selanjutnya ada the duration model. Jadi model ini merupakan alat ukur sensitivitas aset atau liabilitas terhadap perubahan suku bunga yang lebih lengkap daripada model maturity, yaitu karena duration memperhitungkan waktu perolehan semua cash flow. Selanjutnya di sini ada model risiko. Jadi dasar pergerakan tingkat bunga adalah strategi kebijakan moneter bank sentral melalui operasi pasar terbuka secara harian seperti membeli dan menjual T-bond dan T-bill. Bank sentral eh, berusaha mempengaruhi pasokan uang dan level tingkat bunga. Yang kedua, pengaruh Bank Sentral Amerika Serikat pada tingkat bunga melalui strategi kebijakan moneternya, yaitu dengan cara meningkatkan level integrasi pasar keuangan ke seluruh dunia. Lalu yang ketiga, ada Bank Indonesia mempengaruhi tingkat suku bunga melalui
mekanisme jual beli SBI atau surat berharga Indonesia sehingga tingkat bunga yang diinginkan terhadap dunia perbankan dalam negeri dapat dicapai. Selanjutnya ada model resiko. Jadi model penentuan harga kembali atau kesenjangan pendanaan secara esensial adalah analisis arus kas, akuntansi, nilai buku atas pendapatan bunga yang dihasilkan atas aset-aset lembaga keuangan dan beban bunga yang dibayar atas kewajiban-kewajiban atau pendapatan bunga bersih selama beberapa periode khusus. Yang kedua, Fed mewajibkan bank-bank untuk melaporkan secara triwulan atau per 3 bulan kesenjangan untuk aset-aset dan kewajiban dengan maturitas yang diklasifikasi dengan cara tertentu. Yang ketiga, ada aset-aset sensitif. Jadi aset-aset sensitif tingkat bunga dikelompokkan berdasarkan jangka waktu tertentu, yang biasanya 1 tahun. Yang pertama itu ada pinjaman konsumen jangka pendek. Yang kedua, ada T-bill 3 bulan. Yang ketiga ada T-notes 6 bulan. Yang terakhir, hipotek bertingkat bunga mengambang selama 30 tahun. Lalu, selanjutnya ada kewajiban sensitif. Jadi, kewajiban sensitif tingkat bunga dikelompokkan berdasarkan jangka waktu tertentu. Jadi, yang biasanya 1 tahun, jadi yang biasanya itu berdurasi 1 tahun. Biasanya berupa sertifikat deposito 3 bulan. Yang kedua ada akseptasi bankir selama 3 bulan. Terus yang ketiga ada kertas komersial selama 6 bulan. Yang keempat ada deposito berjangka 1 tahun. Lalu ada giro. Tetapi giro tidak dimasukkan dalam RSL karena masih menjadi perdebatan antara giro tersebut masuk dalam kategori RSL atau tidak. Giro tidak termasuk ke RSL dikarenakan tingkat bunga eksplisit atas giro yaitu 0. Dan giro juga merupakan deposito inti sehingga menjadi sumber dana jangka panjang. Giro termasuk RSL karena giro membayar bunga implisit, yaitu lembaga keuangan tidak membebankan fee atau biaya yang menutup secara penuh biaya-biayanya untuk jasa pengecekan. Selanjutnya di sini ada contoh repricing gap, bisa dilihat di gambar. eh, ada kolom maturity bucket, aset, liabilitas, gaps atau perbedaan, dan kumulatif gap. Jadi di sini misalkan kita taruh aset 1 hari itu 20 dan liabilitas atau kewajiban kita itu 30. Berarti kan gapnya 10. Terus eh, selanjutnya ada lebih dari 1 hari sampai 3 bulan itu 30 dan liabilitasnya itu 40. Itu berbeda jika kita jumlah yaitu menghasilkan minus 10. Selanjutnya ada dari 3 bulan sampai 6 bulan. Di sini asetnya itu 70 dan liabilitasnya itu 85. Misalkan kita jumlah, kita dapatkan hasilnya minus 15. Lalu jangka waktu dari 6 sampai 12 bulan atau 1 tahun yaitu plus 20 dikarenakan asetnya lebih besar daripada liabilities. Nah, jika kita jumlahkan semua, kita mendapatkan minus 15. Jadi total dari 1 hari sampai 12 bulan yaitu minus 15 miliar. Nah, di sini rata-rata perubahan suku bunga dapat mempengaruhi liabilitas dan aset
dapat berubah dalam setahun, maka efek kumulatif terhadap laporan keuangan yaitu total dari kumulatif gap, yaitu -15 dikali sama 0,1, hasilnya itu 150.000. Selanjutnya di sini ada contoh RSA dan RSL. Eh, Sama kayak tadi, kolomnya itu aset sama liabilities atau kewajiban. Nah, jadi di sini untuk menghitung RSA atau rate sensitive asset itu, yang pertama ada kredit konsumen ya, jangka pendek. Terus yang kedua ada SBI dalam 3 bulan. Selanjutnya ada surat berharga 6 bulan dan hipotek suku bunga mengambang 30 tahun. Nah, di sini kenapa dapat 155 miliar bukan 270? Karena kita menghitung tidak semua, hanya beberapa yang disebutkan 4 tadi. Ada kredit konsumen, SBI, surat berharga, dan hipotek suku bunga mengambang. Yang kedua, untuk menghitung RSL, kita juga tidak menjumlah semuanya, hanya saja kita memakai sertifikat deposito, banker acceptance, surat berharga, dan deposito setahun. Nah, di sini bisa kita lihat total dari RSA atau Rate Sensitive Asset itu 155 miliar, dan untuk liabilities yaitu 140 miliar. Jika kita kurangkan RSA dengan RSL, Rate Sensitive Asset, dan Rate Sensitive Liabilitas, kita mendapatkan hasil 15 miliar. Jadi kumulatif gap-nya itu 15 miliar. Nah, untuk menghitung gap ratio, jadi gap rasionya itu 0,056 atau bisa kita persenkan sebagai 5,6%. Lalu misalkan ada kumulatif gap positif. Nah, bila suku bunganya meningkat 1%, baik untuk RSA maupun RSL, maka perkiraan perubahan pada NII, jadi kumulatif gap-nya itu dikali dengan R. Misalkan 15 miliar hasilnya dikalikan dengan 0,01. Hasilnya berarti 150 juta. Nah, itu antara naik atau positif. Jadi kumulatif gap positif itu bergerak ke arah yang sama atau berbanding lurus. Lalu di sini ada kelemahan repricing model. Nah, jadi repricing model itu juga mempunyai kelemahan. Di sini ada 4. Yang pertama, repricing model itu mengabaikan pengaruh perubahan interest rate terhadap market value aset dan liabilitas. Yang kedua itu over aggregate atas jumlah rate sensitive aset dan rate sensitive liabilitas, sehingga mengabaikan distribusi aset dan liabilitas setiap maturity bucket. Yang ketiga itu mengabaikan problem run off, yang dimana ada sebagian long term aset atau aset jangka panjang dan liabilitas akan jatuh tempo kurang 1 tahun masih tetap dikelompokkan dalam aset dan liabilitas lebih dari 1 tahun, sehingga terjadi kesalahan dalam menentukan sensitive rate dari RSA dan RSL. Yang keempat atau yang terakhir, jadi mengabaikan arus kas dari aktivitas-aktivitas off balance sheet. Jadi RSA dan RSL digunakan dalam penentuan harga kembali hanya meliputi aset-aset dan kewajiban yang tercatat di neraca saja. Lalu
Di sini ada maturity model seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi maturity model itu mengatasi kelemahan utama repricing model yang menilai aset dan liabilitas dengan menggunakan book value dan memperhitungkan dampak perubahan suku bunga terhadap market value dari aset dan liabilitas. Nah, di sini ada contohnya selisih antara masa jatuh tempo aset dengan masa jatuh tempo liabilitas. Jadi, misalkan AET 100 juta itu kuponnya 10%, jangka waktunya 3 tahun. Lalu, eee, untuk liabilitas dan ekuitas 90 juta untuk liabilitas dengan kupon rate yang sama 10%, jangka waktunya 1 tahun, dan ekuitas berjumlah 10 juta. Jadi untuk maturity gap-nya itu MA dikurangi dengan ML, hasilnya itu 2 tahun. Terus misalkan suku bunga menjadi 11%, maka market value aset dan liabilitasnya menjadi, untuk aset menjadi 97,56 dan liabilitas menjadi 89,19 juta, untuk ekuitas menjadi 9, 8,37 juta. Jadi akibat masa jatuh tempo aset lebih lama daripada masa jatuh tempo liabilitas. Kenaikan suku bunga 1% mengakibatkan penurunan market value ekuitas atau net worth. Laporan keuangan sebesar 6, di sini menghitungnya jadi 16,3%. Jadi setiap kenaikan suku bunga pasar sebesar 1% mengakibatkan penurunan net worth sebesar 16,3%. Selanjutnya ada duration model. Jadi duration model itu alat ukur sensitivitas aset atau liabilitas terhadap perubahan suku bunga yang lebih lengkap daripada model maturity, karena duration itu memperhitungkan waktu perolehan semua cash flow atau arus kas maupun masa jatuh tempo aset atau liabilitas. Nah, di sini tuh ada rumus untuk perhitungan duration model menggunakan interest atau kupon. Nah, untuk D itu yaitu durasi dalam setahun, lalu CF itu cash flow atau arus kas yang diperoleh sekuritas pada akhir periode, lalu dikalikan dengan DF. DF itu discount factor, yang dimana R adalah yield tahunan atau bunga yang berlaku di pasar. Lalu ada PV atau present value pada akhir periode tahun. Nah, jadi ini untuk perhitungan duration with interest atau kupon. Untuk sekuritas, risiko ini adalah bentuk utama risiko suku bunga yang naik, dan adakah perbedaan waktu jatuh tempo untuk suku bunga tetap dan repricing untuk suku bunga yang mengambang dari aset, yaitu posisi kewajiban off balance sheet atau yang biasa disebut dengan OBS. Selanjutnya, ketidaksesuaian, ada risiko kurva hasil, yaitu ketidaksesuaian harga juga dapat membuat bank untuk melakukan perubahan kemiringan dan bentuk kurva hasil. Risiko kurva hasil tak terduga muncul ketika pergeseran kurva hasil telah merugikan bank pendapatan atau nilai ekonomi aset mereka. Selanjutnya ada risiko dasar. Risiko dasar yaitu risiko bahwa tingkat bunga untuk aktiva dan kewajiban yang berbeda dapat berubah
dalam besaran yang berbeda, maka disebut risiko dasar. Selanjutnya ada risiko pilihan bawaan. Jadi sebuah opsi memberikan pemegang hak atau bukan kewajiban untuk membeli, menjual atau dalam beberapa cara mengubah arus kas, instrumen, atau kontrak keuangan. Lalu selanjutnya atau risiko terakhir yaitu risiko investasi ulang. Jadi ketidakpastian tentang masa depan meningkatkan suku bunga dengan menimbulkan risiko investasi ulang sebagai arus kas masa depan yang akan diinvestasikan kembali pada tingkat yang tidak diketahui saat ini. Lalu di sini ada model risiko. eh, Terdapat tiga model. Yang pertama ada repricing model. Jadi repricing model itu model yang menganalisis repricing gap, eh, yaitu atau selisih antara aset yang suku bunganya akan diubah pada periode tertentu di masa mendatang, atau bisa kita sebut yaitu rate sensitive asset atau RSA, dengan liabilitas yang suku bunganya akan di reprice atau diubah pada periode tertentu di masa mendatang, biasa disebut dengan rate sensitive liabilities atau RSL. Lalu selanjutnya ada the maturity model. Jadi mengatasi kelemahan utama di repricing yang menilai aset dan liabilitas dengan menggunakan book value, dan memperhitungkan dampak perubahan suku bunga terhadap market value dari aset dan liabilitas. Selanjutnya ada the duration model. Jadi model ini merupakan alat ukur sensitivitas aset atau liabilitas terhadap perubahan suku bunga yang lebih lengkap daripada model maturity, yaitu karena duration memperhitungkan waktu perolehan semua cash flow. Selanjutnya di sini ada model risiko. Jadi dasar pergerakan tingkat bunga adalah strategi kebijakan moneter bank sentral melalui operasi pasar terbuka secara harian seperti membeli dan menjual T-bond dan T-bill. Bank sentral eh, berusaha mempengaruhi pasokan uang dan level tingkat bunga. Yang kedua, pengaruh Bank Sentral Amerika Serikat pada tingkat bunga melalui strategi kebijakan moneternya, yaitu dengan cara meningkatkan level integrasi pasar keuangan ke seluruh dunia. Lalu yang ketiga, ada Bank Indonesia mempengaruhi tingkat suku bunga melalui mekanisme jual beli SBI atau surat berharga Indonesia, sehingga tingkat bunga yang diinginkan terhadap dunia perbankan dalam negeri dapat dicapai. Selanjutnya ada model resiko. Jadi model penentuan harga kembali atau kesenjangan pendanaan secara esensial adalah analisis arus kas, akuntansi, nilai buku atas pendapatan bunga yang dihasilkan atas aset-aset lembaga keuangan dan beban bunga yang dibayar atas kewajiban-kewajiban atau pendapatan bunga bersih selama beberapa periode khusus. Yang kedua, Fed mewajibkan bank-bank untuk melaporkan secara triwulan atau per 3 bulan kesenjangan untuk aset-aset dan kewajiban dengan maturitas yang diklasifikasi dengan cara tertentu. Yang ketiga, ada aset-aset sensitif. Jadi aset-aset sensitif tingkat bunga dikelompokkan berdasarkan jangka waktu tertentu, yang biasanya 1 tahun.
Yang pertama itu ada pinjaman konsumen jangka pendek. Yang kedua ada T-bill 3 bulan. Yang ketiga ada T-notes 6 bulan. Yang terakhir hipotek bertingkat bunga mengambang selama 30 tahun. Lalu selanjutnya ada kewajiban sensitif. Jadi kewajiban sensitif tingkat bunga dikelompokkan berdasarkan jangka waktu tertentu. Jadi yang biasanya 1 tahun, jadi yang biasanya itu berdurasi 1 tahun. Biasanya berupa sertifikat deposito 3 bulan. Yang kedua ada akseptasi bankir selama 3 bulan. Terus yang ketiga ada kertas komersial selama 6 bulan. Yang keempat ada deposito berjangka 1 tahun. Lalu ada giro. Tetapi giro tidak dimasukkan dalam RSL karena masih menjadi perdebatan antara giro tersebut masuk dalam kategori RSL atau tidak. Giro tidak termasuk ke RSL dikarenakan tingkat bunga eksplisit atas giro yaitu 0. Dan giro juga merupakan deposito inti sehingga menjadi sumber dana jangka panjang. Giro termasuk RSL karena giro membayar bunga implisit, yaitu lembaga keuangan tidak membebankan fee atau biaya yang menutup secara penuh biaya-biayanya untuk jasa pengecekan. Selanjutnya di sini ada contoh repricing gap, bisa dilihat di gambar. eh, ada kolom maturity bucket, aset, liabilitas, gap atau perbedaan, dan kumulatif gap. Jadi di sini misalkan kita taruh aset 1 hari itu 20 dan liabilitas atau kewajiban kita itu 30. Berarti kan gapnya 10. Terus eh, selanjutnya ada lebih dari 1 hari sampai 3 bulan itu 30 dan liabilitasnya itu 40. Itu berbeda jika kita jumlah yaitu menghasilkan minus 10. Selanjutnya ada dari 3 bulan sampai 6 bulan. Di sini asetnya itu 70 dan liabilitasnya itu 85. Misalkan kita jumlah, kita dapatkan hasil minus 15. Lalu jangka waktu dari 6 sampai 12 bulan atau 1 tahun yaitu plus 20 dikarenakan asetnya lebih besar daripada liabilities. Nah, jika kita jumlahkan semua, kita mendapatkan minus 15. Jadi total dari 1 hari sampai 12 bulan yaitu minus 15 miliar. Nah, di sini rata-rata perubahan suku bunga dapat mempengaruhi liabilitas dan aset dapat berubah dalam setahun. Maka efek kumulatif terhadap laporan keuangan yaitu total dari kumulatif gap yaitu minus 15 dikali sama 0,1. Hasilnya itu 150.000. Selanjutnya di sini ada contoh RSA dan RSL. eh Sama kayak tadi, kolomnya itu aset sama liabilities atau kewajiban. Nah, jadi di sini untuk menghitung RSA atau rate sensitive asset itu yang pertama ada kredit konsumen ya, jangka pendek. Terus yang kedua ada SBI dalam 3 bulan. Selanjutnya ada surat berharga 6 bulan dan hipotek suku bunga mengambang 30 tahun.
Nah, di sini kenapa dapat 155 miliar bukan 270 karena kita menghitung tidak semua, hanya beberapa yang disebutkan 4 tadi. Ada kredit konsumen, SBI, surat berharga, dan hipotek suku bunga mengambang. Yang kedua, untuk menghitung RSL, kita juga tidak menjumlah semuanya, hanya saja kita memakai sertifikat deposito, banker acceptance, surat berharga, dan deposito setahun. Nah, di sini bisa kita lihat total dari RSA atau Rate Sensitive Asset itu 155 miliar, dan untuk liabilities yaitu 140 miliar. Jika kita kurangkan RSA dengan RSL, Rate Sensitive Asset, dan Rate Sensitive Liabilitas, kita mendapatkan hasil 15 miliar. Jadi kumulatif gap-nya itu 15 miliar. Nah, untuk menghitung gap ratio, jadi gap rasionya itu 0,056 atau bisa kita persenkan sebagai 5,6%. Lalu misalkan ada kumulatif gap positif. Nah, bila suku bunganya meningkat 1%, baik untuk RSA maupun RSL, maka perkiraan perubahan pada NII, jadi kumulatif gap-nya itu dikali dengan R. Misalkan 15 miliar hasilnya dikalikan dengan 0,01. Hasilnya berarti 150 juta. Nah, itu antara naik atau positif. Jadi, kumulatif gap positif itu bergerak ke arah yang sama atau berbanding lurus. Lalu di sini ada kelemahan repricing model. Nah, jadi repricing model itu juga mempunyai kelemahan. Di sini ada 4. Yang pertama, repricing model itu mengabaikan pengaruh perubahan interest rate terhadap market value aset dan liabilitas. Yang kedua itu over aggregate atas jumlah rate sensitive aset dan rate sensitive liabilitas sehingga mengabaikan distribusi aset dan liabilitas setiap maturity bucket. Yang ketiga itu mengabaikan problem run off yang dimana ada sebagian long term aset atau aset jangka panjang dan liabilitas akan jatuh tempo kurang 1 tahun masih tetap dikelompokkan dalam aset dan liabilitas lebih dari 1 tahun, sehingga terjadi kesalahan dalam menentukan sensitive rate dari RSA dan RSL. Yang keempat atau yang terakhir, jadi mengabaikan arus kas dari aktivitas-aktivitas off balance sheet. Jadi RSA dan RSL digunakan dalam penentuan harga kembali hanya meliputi aset-aset dan kewajiban yang tercatat di neraca saja. Lalu di sini ada maturity model seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi maturity model itu mengatasi kelemahan utama repricing model yang menilai aset dan liabilitas dengan menggunakan book value dan memperhitungkan dampak perubahan suku bunga terhadap market value dari aset dan liabilitas. Nah, di sini ada contohnya selisih antara masa jatuh tempo aset dengan masa jatuh tempo liabilitas. Jadi, misalkan AE 100 juta itu kuponnya 10%, jangka waktunya 3 tahun. Lalu eh, untuk liabilitas dan ekuitas 90 juta untuk liabilitas dengan kupon rate yang sama 10%, jangka waktunya 1 tahun, dan ekuitas berjumlah 10 juta. Jadi untuk maturity gap-nya itu MA dikurangi dengan ML, hasilnya itu 2 tahun. Terus misalkan suku bunga menjadi 11%,
maka market value aset dan liabilitasnya menjadi untuk aset menjadi 97,56 dan liabilitas menjadi 89,19 juta, untuk ekuitas menjadi 9, 8,37 juta. Jadi akibat masa jatuh tempo aset lebih lama daripada masa jatuh tempo liabilitas. Kenaikan suku bunga 1% mengakibatkan penurunan market value ekuitas atau net worth. Laporan keuangan sebesar 6, di sini menghitungnya jadi 16,3%. Jadi setiap kenaikan suku bunga pasar sebesar 1% mengakibatkan penurunan net worth sebesar 16,3%.